hari ini pertahanan kita kudunya diganti dengan perlindungan dari Tuhan. Itulah yang kita harus bangun hari ini, mengandalkan Tuhan. Mari kita satu belajar di ayat berikutnya dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Sudah temukan? Saya akan baca kepada kita semuanya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Berikutnya, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersabut dan rapi teratur. Berikutnya, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dalam dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ayat ini saya simpulkan satu hal, bahwa ketika kita menang atas persoalan kita, ketika Tuhan sudah menolong kita dalam kesusahan kita, mungkin sakit kita, mungkin beban kita yang Tuhan angkat membuat kita menjadi menang. Ayat ini saya terjemahkan begini, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, maka jangan berhenti di situ, tetapi mestinya kerohanian kita terus maju. Supaya apa? Ketika iblis lihat bagaimana kita terus dalam kondisi yang baik, yang semangat itu, maka iblis itu tidak akan datang kembali menggoda kita. Dia tidak mampu. Tapi justru sebaliknya, ketika Tuhan sudah angkat pergumulan kita, Tuhan sudah sembuhkan sakit kita, semangat kita, kerohanian kita menurun, maka iblis itu akan datang kembali, membawa 7 kali lebih berat, lebih jahat, dan membuat kerohanian kita, keadaan kita lebih terburuk lagi. Itulah sebabnya hari ini, mari kita berjaga-jaga. Aktifkan kembali semangat model doamu. Aktifkan lagi jam persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan lalai di situ. Jangan terlena dengan keadaanmu yang semuanya baik-baik saja. Ketika suami elus istrinya, itu keadaan baik. Jangan terlena hubunganmu dengan Tuhan, dengan kondisi nyaman yang kau alami hari ini. Mungkin pekerjaanmu hari ini lancar, seolah-olah kau abaikan jam doamu, karena semua baik-baik, gak ada pergumulan. Suami sayang sama istri, gak ada pergumulan. Anak-anak semua baik, pekerjaan lancar, seolah-olah Tuhan itu gak penting, gak perlu kita lakukan. Justru itulah saatnya kita waspada. Di saat baik-baik semuanya itulah yang harusnya kita perlu warning. Sebab itulah sekali iblis pukul, kita bisa langsung kerepak, karena kita tidak berjaga-jaga. Oleh sebab itu, secara pribadi saya tidak mengerti persis semua satu persatu kondisi jemaat, baik atau tidaknya. Tetapi saya mendorong kita semua jemaat hari ini, bergeraklah untuk memajukan, untuk menyemangatkan, untuk memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Karena seberat apapun pergumulan jemaat Tuhan, seberat apapun pergumulan kita hari ini, walaupun di depan mata kita ekonomi kita menurun, walaupun sakit kita bukan kunjung baik, tapi semakin lemas yang kita hadapi, saya mau berkata begitu Tuhan, pertahanan kita harus kuat. Pertahanan kita harus kuat. Semakin terpad itu datang, kita mestinya semakin kuat dalam Tuhan. Semakin kuatnya angin, masalah datang, badai bagi kita, pertahanan kita mestinya harus dikuatkan kembali, supaya ketika datang itu masalah, kita siap menghadapinya. Lalu jemaat Tuhan,
Masihkah kita kuat di dalam Tuhan hari ini? Masihkah kita kuat dalam Tuhan hari ini dalam menghadapi tantangan dalam hidup? Inang, kalau Amang pulang malam ke rumah dalam kondisi tidak sadar habis mabok, jangan marahin. Jangan marahin. Marahin itu tidak ada gunanya. Sekali kita dibentak oleh suami istri, istri akan pasti nangis dan diam. Nggak usah marahin. Kalau Amang pulang malam, apalagi nggak sadar polisi mabuk, minum tua atau dari mana, nggak usah dimarahin. Marahin pun gak ada gunanya. Namanya orang mabuk dimarahin, gak ada gunanya. Ambillah posisi di kamar, engkau berdoa. Amang, kalau engkau pulang ke rumah dimarahin istrimu, tenang, itu masih aman. Engkau pulang kurang lagi nggak sadar pulang ke rumah, istrimu masih marah, tenang, masih aman. Masih aman. Tinggal adu mulut aja selesai. Tapi bahaya kalau kita Amang pulang malam ke rumah, istri lagi berdoa. Itu bahaya. Bahaya kenapa? Itu ibarat satu kasus sudah limpahkan ke polisi, langsung penyelidikan. Itu bahaya. Nggak bisa dihentikan lagi. Begitulah gambarannya. Kalau kita suami pulang ke rumah, istri lagi berdoa. Artinya begini. Sederhananya begini. Istri berkata, Tuhan, aku tidak tahu dan berbuat apa kepada suamiku. Tapi aku tahu Tuhan punya rencana yang terbaik bagi suamiku. Tuhan, lakukanlah. Artinya segala keluh kesah kita, salah kita, itu diserahkan sama Tuhan yang punya kuasa. Berarti kita sedang berurusan dengan Tuhan. Kalau kau tidak sanggup menghadapi sepak terjang suami di dalam rumah, jangan menggerutu, tetapi lipat berlutut di kamar Tuhan. Aku tidak mampu menghadapi suamiku. Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan pandang baik. Selesai. Karena hidup kita ini punya Tuhan. Kalau memang Tuhan lihat salah, Dia akan perbaiki. Dia akan perbaiki. Sama halnya ketika kita punya sepeda motor atau kita punya mobil. Kalau kita itu punya kita, kalau ada yang rusak, pasti yang punya perbaiki. Sama halnya kita manusia, kita ini milik Tuhan, amin. Kita semua milik Tuhan, amin. Kalau ada yang salah dalam hidup kita, Tuhan pasti perbaiki. Kalau ibarat mobil mekanik itu, kalau memang ada bautnya yang susah dibuka, biasanya digurinda, ganti baut baru. Dan itu memang biasanya dalam pemulihan, perbaikan itu sakit memang. Oleh sebab itu, mari hari ini ingatlah kita bahwa ini kita milik Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membiarkan rasa cintanya kepada kita. Dia tidak pernah biarkan kita kalau ada yang salah dalam diri kita. Biasanya Tuhan langsung perbaiki. Mungkin dengan cara Tuhan seperti apa kita tidak tahu. Tapi izinkanlah Tuhan memproses hidup kita supaya kita sempurna di mata Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki kita itu sempurna. Memang kita manusia tidak ada yang sempurna, tapi kita semuanya menuju ke kesempurnaan itu. Makanya Tuhan proses kita. Di mana yang salah, itu diperbaiki Tuhan. Diproses Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita. Oleh sebab itu, hari ini relakanlah hatimu dibentuk, diproses Tuhan. Relakan hati. Sebab Tuhan pasti proses, tidak mungkin tidak. Itulah gunanya kita masih hidup. Masih ada kesempatan bagi kita untuk perbaiki. Kalau kita sudah almarhum, gak ada lagi gunanya proses Tuhan proses. Gak ada lagi gunanya. Mumpung kita belum dapat gelar almarhum, Tuhan masih punya waktu memproses kita hari ini. Libatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidupmu. Dan berjaga-jagalah. Sebab satu hal yang mengatakan bahwa ungkapan Daud, sebagaimanapun sulitnya Daud menghadapi masalah, dia berkata, perlindunganku adalah dari Tuhan. Yang cabut nyawanya itu mertuanya sendiri. Mertuanya sendiri. Ketika dia mengalahkan Goliat, kan dia dikasih anaknya oleh Saul. Artinya dia menantu. Menantu yang pernah salah, tapi nyawanya dicabut. Itu masalah besar sebenarnya. Jadi jemaat Tuhan, kalau ada masalah sedikit tentang keluargamu, jangan masukin hati.
Daud menghadapi masalah lebih berat, tapi dia masih berkata, Tuhan adalah pelindungku. Saya akan tutup ayat khotbah pada pagi hari ini dengan membawa saya ulang kembali dalam 2 Samuel. Dia berkata begini, 2 Samuel pasal 22 ayat 2 dan 3. Ia berkata, maksudnya Daud berkata dalam pujiannya, mazmurnya kepada Tuhan, dia berkata begini, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku dan juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Hendaknya kita sebagai jemaat Tuhan hari ini sama-sama kita berkata seperti ungkapan Daud, apapun yang terjadi dalam hidupku, Yesus cukup bagiku. Amin. Masalah silih datang bagi kita, Yesus cukup bagiku. Sebab dia yang membentengiku dan melindungku dan jawaban dari semua pergumulanku. Jangan cari perjawaban doamu di tempat yang lain. Semuanya itu ada di sumbernya, yaitu di dalam Yesus Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Amin. Jadi pertahanan kita hari ini adalah di dalam Yesus. Pertahanan kita hanya dalam Yesus. Semua yang kau punyai hari ini katakan itu anugerah Tuhan. Istrimu yang kau dapatkan hari ini berkatalah, itu semua karena anugerah Tuhan. Engkau dapat suami yang setia, suami yang baik, itu anugerah Tuhan. Engkau memiliki harta yang berkelimpahan, itu anugerah Tuhan. Amin. Berkatalah kita semua karena Tuhan, karena dialah perlindungan kita, karena dialah sumber dan berkat bagi kita. Mari kita menyembah Tuhan hari ini, jemaat Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami hari ini menyembah-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, maka hari ini kami berkata, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Haleluya. Mari kita sejemaat Tuhan persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan dan sungguh-sungguh. Lihat keadaanmu, lihat kurahanmu. Kalau kurahanmu tertidur hari ini, bangunkan kembali kurahanmu. Bangunkan kembali kurahanmu. Apakah semangatmu sudah pudar hari ini? Saya mau berkata bagi jemaat Tuhan, semangatnya kembali. Kami mendatang menghampiri-Mu Tuhan. Lihat keadaan kami. Kami menyembah Kau selalu.
Mari jemaat Tuhan katakan, ku nyanyi haleluya. Katakan dengan sungguh, sebab Yesus sangat hebat bagimu. Dia ajaib berkuasa atas hidup. Segala perbuatan itu ajaib bagi kita. Mari katakan dengan lembut, haleluya. Katakan haleluya dalam pergumulanmu. Dalam segala perbuatanmu katakan haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang hebat. Perbuatannya itu hebat. Dia perkasa. Katakan dalam segala pergumulanmu, dalam segala pengharapanmu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan dalam haleluya dalam segala pergumulanmu. Katakan haleluya dalam segala sakitmu. Haleluya. Haleluya, Allah yang hebat. Dia ada perkasa dalam masalahmu. Dia ajaib. Dia mampu menolongmu. Haleluya. Kami katakan haleluya dalam segala masalah kami. Haleluya. Katakan haleluya. Karena Engkau hebat Tuhan. Engkau Allah perkasa Tuhan. Segala perbuatan-Mu bagi kami. Katakan haleluya. Hari ini kami pulang Tuhan dengan membuat satu keyakinan iman. Kami berkata haleluya Tuhan. Kami berkata haleluya dalam segala pergumulan kami. Kami berkata haleluya Tuhan dalam segala keadaan kami. Sebab kami tahu bahwa Allah kami hebat. Allah kami Allah perkasa. Dia mampu menolong setiap kami. Tidak ada terus sukar bagimu Tuhan. Oleh sebab itu kami berkata haleluya. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau sanggup memberkati kami. Engkau sanggup membalikkan keadaan kami. Engkau sanggup menguatkan kami. Karena Yesus kami adalah Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami tidak gentar. Kami tidak khawatir tentang apapun juga. Sebab Yesus yang kami puja, Yesus yang kami punya adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadi berkati Tuhan, katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Melalui kebenaran firman Tuhan kita boleh dikuatkan. Tempat pertahanan kita ialah Dia Tuhan kita, Yesus Kristus penyelamat kita, amin. Biarlah melalui kebenaran firman kehidupan kita semakin diperbaharui dan lebih baik lagi, bahkan semakin teguh di dalam Tuhan, amin. Puji Tuhan. Bagi setiap Bapak Ibu yang Tuhan percayakan pesan-pesan Tuhan, saya persilahkan untuk menyampaikannya. Ya, puji Tuhan. Satu hal yang Tuhan percayakan
Pada saya, ketika kita menyembah, Tuhan ingatkan kembali seperti ini. Bersiap siagalah, jangan engkau menganggap enteng hari-hari ini, tapi persiapkan dirimu untuk engkau menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita tetap berjaga-jaga, untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan, tidak menganggap remeh keadaan situasi apapun, tidak menganggap enteng, tetapi semakin kita hidup benar, semakin kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita semakin diberkati Tuhan. Amin. Ya, pengumuman untuk minggu ini, bagi setiap Bapak Ibu yang ingin mengetahui info-info gereja, dapat menghubungi sekretariat gereja. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa, konseling, dapat menghubungi Bapak Gembala, penatua hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan juga kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara, Saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, Gereja GP, Gereja Penyebaran Injil Majalengka. Bapak Ibu Saudara sekalian adalah keluarga kami di dalam Tuhan. Ada jiwa baru? Puji Tuhan, kita semuanya baru. Amin. Haleluya, diperbaharui oleh kuasa Roh Kudusnya Allah. Puji Tuhan, itu saja mungkin pengumuman untuk minggu ini. Kiranya kita semakin diberkati, dilimpahi dengan ucapan syukur dari hari ke hari, semakin hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri dengan kasih Kristus. Nanti Bapak Timotius doa penutup dan berkat. Kemuliaan bagi Tuhan.